Indonesia adalah negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sejarah mencatat, ulama atau kiai sebagai pemimpin umat dan santri sebagai tulang punggung utama pewarisan nilai-nilai Islam, memiliki peran penting dalam perjuangan bangsa. Di kancah politik, tak terhitung nama besar tokoh Islam yang menjadi pelopor kebangkitan kebangsaan Indonesia. Demikian juga dengan perlawanan bersenjata. Semangat jihad fisabilillah adalah bara yang menyalakan api perjuangan. Semenjak awal kedatangan orang-orang barat ke bumi Nusantara. Di sepanjang kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda sampai perang di masa revolusi kemerdekaan. Perlawanan umat Islam melawan penjajah terentang panjang sejak awal kedatangan bangsa-bangsa barat ke bumi Nusantara. Dimulai dari era kerajaan-kerajaan Islam, pemberontakan petani, dan ulama lokal, sampai Perang Jawa yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro. Dengan sekian perlawanan yang terus berlangsung, seakan tak ada habisnya itu, Belanda menyadari betapa umat Islam adalah musuh terbesar atas kekuasaan mereka di bumi Nusantara. Dari telaah dan kajian yang dilakukan secara serius, Belanda menemukan bahwa ibadah haji adalah salah satu gerbang penting yang bisa memicu anasir-anasir revolusioner kaum pribumi Nusantara. Ketika Nusantara dikuasai oleh Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC, ibadah haji tidak pernah dilihat dari sudut pandang politik. VOC menempatkan ibadah haji tidak lebih sekedar sebagai urusan dagang. Perjalanan umat Islam ke Mekah adalah berkah ekonomi bagi kapal-kapal penumpang yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan VOC. Pandangan yang demikian ini berubah setelah maraknya pemberontakan kaum pribumi yang dipelopori oleh ulama yang kembali dari Mekah. Jadi kiai itu adalah bagian integral dengan masyarakat pedesaan. Nah, disitulah yang kemudian hadirnya kiai menjadi sangat penting di dalam masyarakat pedesaan dalam masa apapun. Jadi tidak hanya pada masa revolusi kiai hadir dalam masyarakat itu. Cuma memang kemudian masa revolusi itu masa di mana kebutuhan akan tokoh itu menjadi penting. Oleh Profesor Sartono itu disebut sebagai kebutuhan leadership. Ketika masyarakat terjadi sebuah chaos, itu dibutuhkan leadership. Tapi sisi yang lain, saya katakan sebagai satu tokoh yang memiliki keilmuagamaan yang khas. Ya. Nah, ini kemudian Kiai itu kan meramu bagaimana teks-teks di dalam ayat-ayat itu kemudian ditafsir. Tafsir itu yang kemudian menjadi salah satu dalam bahasa ilmu agama itu kan dianggap sebagai jihad. Ditafsir sebagai sebuah ideologi jihad itu. Tapi makna jihad kemudian dirubah gitu. Jadi ada perubahan jihad yang pada masa sekarang berbeda, tapi jihad pada masa tahun 45 itu adalah jihad yang mengatakan sebagai satu proses untuk menolak eksploitasi. Para kiai ini kemudian menggunakan itu. Ya, penafsiran terhadap teks di dalam konteks. Ini yang kemudian bahasa-bahasa yang sulit dalam Al-Quran itu, dalam bahasa yang sangat tidak mudah dipahami oleh orang biasa itu, kemudian dibahasakan dengan bahasa sederhana, bahasa sosial.
Java. Nah, kenapa kiai? Karena kiai itu punya peran yang bersifat poliadik. Jadi artinya kiai itu dari urusan A sampai Z itu semua kiai. Di pedesaan itu namanya kiai itu punya peran multi peran ya, sebagai multi players. Dia pemain yang berada di mana-mana gitu. Nah, ini pada masa revolusi kan chaos. Dalam kondisi chaos maka apa yang disebut dengan kepercayaan adanya satu masa yang nanti kemakmuran terjadi, kemudian hengkangnya kaum eksploiter yang di sini mungkin Jepang, mungkin Belanda gitu. Kemudian Kiai menjadi satu-satunya yang diharapkan oleh masyarakat pedesaan.